Selamat sore, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari kita menyimak sejenak pendalaman firman Tuhan di dalam pelajaran sekolah Sabat kita minggu ini yang berjudul Kesatuan Tubuh Kristus. Mari kita minta tolong Roh Suci boleh memimpin kita. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan dan berkat-Mu sepanjang hari kerja kami. Dan saat ini kami boleh mendengarkan pendalaman firman Tuhan di dalam pelajaran sekolah Sabat kami. Urapi kami dan biarlah Roh Kudus-Mu boleh menolong kami. Kami boleh mengerti dan melakukan apa yang Tuhan nasihatkan dalam kehidupan kami. Mohon ampun dosa kami Tuhan, Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai yang ke-78. Kita syukuri karena negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, banyak suku, banyak bahasa, banyak budaya, adat, dan sebagainya masih tetap bisa bersatu. Apa yang menyatukan mereka? Dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang mempersatukan di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Demikian juga dengan gereja atau umat-umat Allah yang berbeda warna kulit, berbeda latar belakang, berbeda karakter, berbeda pendidikan, berbeda tingkat sosial dan sebagainya, diharapkan juga mempunyai persatuan. Tetapi bagaimana cara jemaat boleh bersatu? Kita buka di dalam buku Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Efesus 4 ayat 4 sampai dengan 6. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Satu. Tetapi kenyataannya di dalam gereja ada perselisihan, ada pertentangan, bahkan juga ada perpecahan. Mengapa? Di dalam ayat 3, Efesus 4 ayat 3 dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Diharapkan anggota-anggota jemaat memelihara atau mempunyai kesatuan roh. Apa itu kesatuan roh? Kita ingat 12 murid Yesus pada waktu mereka mengikuti Yesus, mereka satu sama lain bersaing, merasa lebih daripada yang lain. Sampai-sampai pada waktu perjamuan terakhir sebelum Yesus disalib, mereka saling berpandang-pandangan, siapa yang pantas membasuh kaki. Mereka merasa diri lebih baik, lebih penting, lebih tinggi tingkat derajatnya dibanding yang lain.
Dan akhirnya kita tahu Yesus mengambil inisiatif menjadi contoh untuk membasuh kaki murid-muridnya. Nah, kemudian Yesus disalib, mati, dibangkitkan, dan kemudian naik ke surga. Apa yang terjadi pada murid-murid Yesus? Mereka kehilangan, seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Mereka kecewa, mereka sedih. Tetapi mereka kemudian tetap bersatu, berdoa di Ka'bah, dan juga bertekun, saling mengaku kesalahan mereka, saling mengasihi. Pikiran mereka sudah tidak bersaing lagi. Mereka sadar bahwa mereka adalah murid-murid Yesus yang akan meneruskan misi Yesus. Dan di dalam buku Kisah, ayat yang pasal yang pertama, ayat yang ke-14, dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka kemudian sekarang sehati, tekun berdoa bersama-sama, sehingga mereka mempunyai hubungan yang erat satu sama lain, mengasihi. Saudaraku, mengertilah mereka bahwa misi mereka yaitu melanjutkan misi Yesus, yaitu mendirikan kerajaan sorga agar semua orang banyak yang diselamatkan. Apa itu sehati? Yaitu kesatuan roh. Roh suci boleh bekerja, bisa bekerja di dalam orang yang mempunyai kerendahan hati, yang membuka hati dengan tulus, maka roh suci bekerja di dalam hati orang itu, sehingga mereka sehati dan sepikir. Nah, seperti apa, bagaimana caranya supaya ada kesatuan roh itu? Di dalam Efesus 4 ayat 2 tadi dikatakan, diajarkan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Rendah hati. Apakah itu mudah? Apa itu rendah hati? Filipi 2 ayat 3 mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Rendah hati adalah menganggap orang lain, apapun pendidikannya, apapun tingkat sosialnya, apapun direndah di mata masyarakat. Tapi kalau kita menganggap itu lebih utama daripada diri kita, kita sudah mempunyai kerendahan hati. Kemudian lemah lembut, bersikap hormat, tidak kasar, tidak egois. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sabar, tetap tenang, tetap baik sekalipun diperlakukan tidak adil, tahan terhadap ujian-ujian yang atau pencobaan yang datang. Yang berikutnya adalah suka atau saling membantu satu sama lain. Pada waktu murid-murid Yesus
sudah sehati dan sepikir. Lalu Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya, yaitu pada waktu Pentakosta, kecurahan Roh Kudus bagi mereka murid-muridnya yang sudah siap. Dan kemudian dengan kuasa Roh Kudus, dengan urapan Roh Kudus, mereka dapat berbicara di dalam bahasa-bahasa yang mereka tidak ketahui. Mereka dapat melakukan mukjizat dan 3.000 orang bertobat. Saudaraku, marilah kita mempraktekkan bagaimana kesatuan roh dalam jemaat kita. Kita bersikap rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu, maka Tuhan akan mencurahkan karunia atau talenta di dalam diri kita untuk dipakai melayani pekerjaan Tuhan. Dan ingat, sebagai jemaat merupakan satu tubuh. Satu tubuh. Yesus sebagai kepala dan kita adalah anggota-anggotanya yang boleh bekerja masing-masing untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati.